Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jui Fahri Akbar dari kelas TRK 1A, tepatnya di kelompok 4 mata kuliah basis data, tim IM Chicken. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Ya, yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Ananda Frigi Prasetyo, dan yang ketiga ada Muhammad Farid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan mengenai database ya, atau basis data. Yang pertama, tujuan praktikum ini adalah agar mahasiswa dapat memahami konsep dasar database management system atau disingkat DBMS, mengenal berbagai jenis database serta mampu menggunakan MySQL sebagai alat bantu dalam pengelolaan database. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan di sini mampu memahami dan menerapkan berbagai tipe data yang tersedia dalam MySQL sesuai dengan kebutuhan penyimpanan data. Oke, baik, kita langsung saja ke materi atau teori yang dibahas. Yang pertama di sini kita em, mempelajari perintah dasar yang pertama untuk melihat daftar database. Untuk melihat daftar database di sini, biasanya kita menggunakan perintah show, show databases diakhiri dengan titik koma. Lalu kita enter, maka di sini akan tertera berbagai macam database yang telah disimpan. Dan di sini saya setelah membuat sebuah database yang berisikan beberapa tabel. Di sini database saya menggunakan nama toko online. Ya. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi kita membuat database baru dengan sintaknya ini create database toko online. Ya. Nah, kemudian ketika setelah dibuat toko online, maka berikutnya kita akan menggunakan perintah bagaimana cara untuk menggunakan database yang telah kita buat. Dengan cara use data, sorry, atau saya use, langsung kita cantumkan nama database yang telah kita buat. Di sini saya membuat toko online. Jangan lupa setiap akhir dari sintak MySQL diakhiri dengan titik koma. Ya, setelah muncul database Chunk, maka kita sudah berada dalam database toko online. Sekarang kita lihat di database toko online ini ada atau berisikan apa saja dengan cara show tables. Ya, di sini ada beberapa table yang telah kita coba dari materi yang ada di modul. Selain itu juga ada menghapus database. Menghapus database ini cukup dengan mengetikkan drop database. Ini artinya kita eh, benar-benar membuang database yang telah kita buat beserta dengan segala isinya. Kemudian kita langsung ke tipe data, em, pengenalan tipe data dalam MySQL. Yang pertama ada tipe data number. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nada Firki Prasetyo. Jadi kali ini saya akan membahas tentang eh, tipe data number. Yang pertama ini ada contoh penggunaan integer. Nah, di sini kita bisa lihat codingannya.
Create table, contoh integer. InteJ ya singkatannya. ID, integer, primary, key, auto, underscore, increment. Di sini codingannya, nilai, score. Nah, tabel ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat dari ukuran kecil hingga sangat besar sesuai kebutuhan. Lalu di selanjutnya ada floating point atau bilangan desimal. Kita lihat dulu kayak di sini. Codingannya ID, integer, primary, key, auto, terus namanya itu underscore increment. Situ codingannya ada float, number, dalam kurung. Nah, tabel ini digunakan untuk menyimpan angka dengan koma seperti nilai hingga atau berat barang yang memerlukan presisi. Nah, selanjutnya ada desimal atau presisi tinggi, decimal precision scale digunakan untuk menyimpan angka dengan presisi tinggi sering digunakan untuk keuangan. Untuk codingan yang kita buat seperti ini ID ya, sesuai kunci pertama ID integer primary key auto increment harga kita masukkan desimal dalam kurung 10,2. Lalu tipe data ini sangat cocok digunakan dalam data keuangan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Kurang lebih seperti itu ya. Ini itu aja yang ingin saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tipe data string. Nah, di sini kita membuat tabel contoh string. Baik, di sini ada dua jenis ya, ada char panjang tetap dan varchar panjang bervariabel. Maksudnya apa? Char ini digunakan untuk teks dengan panjang yang tetap, sedangkan varchar untuk teks dengan panjang yang berbeda-beda. Jadi dari char dan varchar sendiri berbeda ya, dari untuk data yang akan kita masukkan untuk tipe char sendiri itu akan memiliki panjang yang tetap, sedangkan varchar lebih cocok untuk teks dengan panjang yang bisa berbeda-beda. Kemudian kita membuat juga tabel teks dengan perintah ini bernama contoh teks. Ini digunakan untuk menyimpan teks panjang, misalnya deskripsi produk atau isi dari artikel gitu. Jadi lebih spesifik untuk menyimpan data-data yang memiliki karakteristik teks yang panjang. Kemudian kita membahas contoh enum. Contoh enum atau nilai terbatas yang telah ditentukan. Data ini digunakan jika hanya ingin menyimpan nilai tertentu yang terbatas, seperti misalkan status dari user atau pengguna. Kemudian ada dari tipe data date dan time. Tipe data date dan time ini digunakan untuk menyimpan tanggal dan waktu secara lengkap. Nah, date itu untuk menyimpan tanggal, time hanya untuk jam, time step mencatat waktu saat data. Ada juga year untuk menyimpan tahun saja. Kemudian ada tipe data Boolean ya. Ada di sini ada timestamp. Ini untuk menyimpan waktu. Dan year hanya menyimpan tahun. Digunakan untuk menyimpan hanya tahun saja. Kemudian tipe data Boolean.
Tipe data Boolean ini menampilkan atau menyimpan nilai true atau false di MySQL. Ini diwakili dengan angka 1 dan angka 0. Di sini kita membuat contoh tabel Boolean ya. Di sini kita coba buka. Andai kata di sini ada sebuah pilihan mana yang benar dan yang salah. Di sini saya memberikan eh, misalkan nilai yang benar, saya beri tanda atau angka satu, variabel satu untuk mendeskripsikan bahwa ini adalah nilai yang benar. Sedangkan untuk false, di sini saya menggunakan angka 0. Kemudian berikutnya ada tipe data blob. Blob ini digunakan untuk menyimpan data binar seperti gambar dan file, dokumen, atau yang lain sebagainya. Kemudian ada contoh JSON. JSON ini menyimpan data dalam format JSON. Eh, Tipe data JSON ini dapat menyimpan format JSON misalnya. Di sini saya sudah membuat. Nah, kita buka lagi. Select. Nah, seperti tadi kita dapat menyimpan data dalam format JSON. Ya, misalkan di sini saya menyimpan kota dari user Jakarta. Nama Ahmad, usia 25. Nah, ini kurang lebih informasi dari seseorang ya atau entitas. Nah, kemudian kita akan membahas lagi tipe data spasial. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan data koordinat data geografis. Cocok biasanya dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang memang eh, basic di bagian pemetaan, peta atau lokasi. Coba kita buka di sini. Eh, Baik, ini saya beri lokasi. Saya sudah memasukkan lokasi yang tertera. Nah, di modul sendiri ini memasukkan wilayah untuk Bandung, wilayah Bandung. Kurang lebih begini hasil. Kemudian di sini ada tipe data set. Tipe data ini mirip dengan enum, tapi dapat menyimpan beberapa nilai sekaligus. Tipe dataset memungkinkan penyimpanan beberapa nilai dalam satu kolom. Ya, di sini bisa kita simpulkan tipe data ini berbeda sebenarnya dengan enum. Set bisa menyimpan lebih dari satu nilai sekaligus. Kita buka di sini. Jika jika enum hanya bisa menyimpan satu nilai, misalkan membaca saja. Sedangkan di set
ini bisa memasukkan lebih dari satu nilai. Misal ini ada membaca, selanjutnya ada menulis, begitu. Nah, baik untuk penjelasan materi pemaparan yang ada di modul telah usai, kurang lebihnya mohon maaf dari saya mewakili teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.